Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan share ke kalian semua di masa-masa pandemi yang udah sekitar 2 tahun di Indonesia. Gimana sih caranya kita bisa tetap produktif walaupun semuanya dikerjakan online. Aku tahu mungkin sekarang semuanya lagi mulai shift lagi ke kegiatan normal, kegiatan onsite di mana orang-orang sudah mulai bekerja, masuk kantor, sekolah juga udah mulai hybrid, kuliah juga udah mulai ada yang ke kampus dan lain sebagainya. Tetapi pada saat masih ada kesempatan untuk kita banyak melakukan hal online dan kita nggak tahu ke depannya apakah akan ganti lagi menjadi online atau enggak, kita harapkan sih sebenarnya semua bisa berjalan kembali normal gitu ya. Tapi aku akan memberikan tips dan trik untuk kita semua bagaimana kita semua bisa menjadi produktif atau setidaknya lebih produktif dari sebelumnya dengan kondisi yang sekarang banyak banget dilakukan secara virtual atau online. Nah, apalagi sekarang kan lagi masuk-masuk zaman bulan puasa ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang gimana sih caranya biar saat bulan puasa di rumah atau mungkin kegiatan jadi lebih terbatas itu tetap bisa produktif gitu. Atau mungkin ada teman-teman yang lagi di masa-masa gak ngerjain sesuatu, transisi dari SMA mau ke kuliah tapi udah keterima, udah dapat kuliah gitu. Kemarin kan udah pengumuman SNMPTN kan. Dan sekarang lagi nggak terlalu banyak kegiatan. Jadi masih mencari apa sih yang bisa dikerjain biar lebih produktif. Nah, video ini untuk kalian dan langsung aja kita nggak akan berlama-lama. Step-stepnya juga sangat simple karena sebenarnya most of the steps ya, kebanyakan itu aku bahas di time management dan bagaimana kalian udah punya idenya dan kalian mau masukin ke satu-satu hal, satu-satu waktu gitu. Dan sekarang kita mencari si kegiatan-kegiatan itu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya menjadi produktif. Dan pastinya di-customize sesuai dengan kesukaan masing-masing dan keahlian dari masing-masing orang. Tipe-tipe orang kan beda-beda gitu. Kalau gitu langsung aja kita go to the video. Oke, biasanya aku pada saat melakukan kegiatan atau mau coba untuk produktif, membuat suatu inovasi atau at least taruh ide-ide yang harus aku kerjakan biar ke depan hidupku lebih berwarna gitu ya, dan aku tahu arahnya hidup aku tuh mau mengerjakan apa yang mau aku ciptakan dan membuat hal dan lain sebagainya. Itu yang pertama, pada saat kita bangun tidur kita mau melakukan hal-hal yang banyak dalam kehidupan kita. Cara untuk jadi produktif dan gak malas atau bahkan tidak terdemotivasi adalah dengan siap-siap. Nah, siap-siap ini kedengarannya sangat simpel tapi kadang susah dilakukan. Siap-siap yang aku maksud apa? Sebisa mungkin sebelum kalian bekerja, kalian coba mandi. Kalian mungkin yang perempuan bisa pakai make up atau kayak at least dandan sedikit, lebih rapi juga yang cowoknya. Dan mulai berada di depan meja, duduk di kursi dan kalau bisa semuanya rapi, jadi semua dipersiapkan dengan baik. Karena pada saat kita melihat berantakan, pada saat kita merasa bahwa kita belum terlalu segar gitu, jadi kita akan cenderung lebih malas-malasan, lebih mau menunda, lebih tidak produktif. Jadi pada saat kalian mencoba untuk awal-awalnya memaksakan diri kalian, oke, aku mau kerja nih, mau melakukan suatu hal, kegiatan di komputer atau di laptop atau menulis jurnal atau apapun itu, menulis buku, pastikan kalian dalam keadaan yang siap. Kalian dalam keadaan yang sudah segar, sudah rapi, dan kalian sudah berada pada kondisi yang ready. Kondisi yang akan meningkatkan efektivitas dan produktivitas kalian. Jadi kalau misalnya kalian masih kayak baru bangun atau kayak baru habis dari tiduran, itu pasti gak akan terlalu segar dan gak akan terlalu semangat untuk kerjanya. Jadi produktivitasnya bisa terhambat. Tapi kalau kalian benar-benar siapkan waktu kalian dengan kondisi yang terbaik, semua sudah rapi, sudah ada apa yang kalian butuhkan, sudah ada di meja, ada minum mungkin, ada sedikit permen gitu, atau misalnya kalian pakai parfum biar lebih wangi, atau kalian punya air purifier atau kayak wewangian seperti itu akan membuat kalian menjadi lebih produktif dan semangat gitu. Tapi kan ada orang-orang yang gak suka juga ya pada hal-hal itu. Misalnya gak suka kayak yang tadi aku sebutin, wewangian itu malah jadi lebih ngantuk gitu misalnya, ya udah hindari. Yang penting step ini kalian harus menjadi siap, itu di customize aja masing-masing, disesuaikan dengan kesukaan masing-masing
biar kalian energize dan boost semangat kalian sehingga kalian bisa lebih produktif. Oke, yang kedua adalah kalian harus membuat rencana untuk kegiatan produktivitas kalian ini. Rencananya apa? Rencana panjang dan rencana pendek. Rencana panjang dan rencana pendek maksudnya gimana? Nah, rencana secara panjangnya kalian tahu tujuannya kalian melakukan hal tersebut mau apa. Misalnya kalau kalian di dalam kegiatan pembelajaran, kalian mau berproduktif untuk belajar, caranya kalian buat jangka panjangnya, kalian mau punya nilai yang baik misalnya, atau kalian sudah tahu akan ada tugas-tugas di minggu depan atau di bulan depan tentang bab yang selanjutnya karena dosennya seperti itu biasanya, atau kalian mau mencoba untuk membiasakan diri mengisi buku-buku belajar bahasa atau belajar tentang entrepreneurship atau apapun itu subjeknya kalian terserah, tetapi secara jangka panjang. Jadi kalian tahu plan yang harus kalian lakukan di jangka panjang itu apa. Dan di jangka pendek yang paling gampang itu dimulai dari kalian di satu hari tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau produktif di hari tersebut, ya kalian coba di list dulu, ditulis, direncanakan apa yang akan kalian lakukan di hari itu. Dan pada saat kalian sudah punya target bahwa hari itu kalian harus selesai misalnya 3 hal, kalian harus mengikuti janji kalian. Kalian harus menepati apa yang sudah kalian buat komitmen awal dari rencana tersebut. Nah, di rencana panjangnya juga jadi bisa lebih terarah karena rencana pendeknya lebih mudah untuk didapatkan. Sama kalau kalian mau punya jangka waktu rencana yang cukup panjang didapatkannya, kalian harus potong hal-hal itu menjadi rencana-rencana yang lebih kecil, yang lebih achievable. Jadi itu akan lebih mudah digapai. Sama kalau misalnya kalian punya mimpi yang besar, kalian mungkin harus breakdown mimpi itu ke mimpi-mimpi yang lebih kecil sehingga menggapai mimpinya jadi lebih mudah. Sama halnya dengan produktivitas. Jadi kalian lebih produktif karena kalian punya list. Di jangka pendek kalian harus ngapain, dan di jangka panjang apa yang harus kalian capai, kalian kerjakan, dan kalian harus strict juga kepada rencana yang kalian buat itu. Oke, tips yang ketiga adalah dengan tetap produktif tetapi di bidang yang kalian suka. Nah, kalian kan tahu nih kalau kalian mau produktif itu pasti kerjaan yang kalian kerjakan itu adalah kerjaan yang memang kalian suka. Kenapa? Karena dengan memastikan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang kalian senang dan nyaman, kalian akan lebih menginvestasikan diri kalian, waktu kalian kepada momen tersebut. Pada saat kalian punya kegiatan yang kalian gak suka, kalian akan cenderung tidak melakukannya atau menjauhi hal-hal tersebut. Jadi make sure kalau misalnya kalian sukanya videografi atau kalian sukanya membuat cerita, nah kalian pilih kegiatan-kegiatan tersebut yang sesuai dengan karakter kalian dan enjoy pada saat kalian melakukannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di poin yang ketiga ini adalah pada saat kalian sudah memilih hal yang kalian suka, kalian harus menyesuaikannya kepada metode yang kalian suka. Dan kalian mungkin bisa juga melakukan metode ini pada kegiatan-kegiatan yang mungkin kalian kurang suka gitu ya. Misalnya kalian punya waktu atau kesempatan belajar banyak hal, tapi nggak semua hal tersebut kalian suka, tapi kalian rasa kalian harus mempelajarinya. Nah, hal yang harus kalian lakukan adalah untuk menyiapkan hal atau metode yang membuat kalian suka dalam mempelajari hal tersebut. Misalnya, kalian nggak suka matematika, dan pada saat kalian baca buku matematika rasanya bosan. Jadinya nggak produktif karena pengennya tidur. Nah, hal yang bisa kalian cari adalah metode untuk belajar matematika yang lebih menyenangkan. Misalnya kalian dengan nonton video, atau kalian lebih suka secara kinestetik sambil ngafalin rumus-rumus pakai jari, atau kalian punya metode sendiri. Jadi kalian yang lebih tahu apakah kalian orang yang tipenya lebih audio, atau visual, atau kinestetik, atau yang lainnya. Itu semua bisa disesuaikan dengan pribadi masing-masing, jadi lebih menyenangkan dan pasti lebih produktif. Mungkin kalian bisa juga loh merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Kadang kalau belajar itu jadi lupa waktu. Jadi kayak, aduh, pada saat udah belajar, ternyata aku belajar tuh udah 3 jam, udah 4 jam gitu. Bahkan kadang udah 5 jam gitu. Jadi karena kita masing-masing tahu bagaimana kita menyukai hal dan metode apa yang sesuai dengan diri kita, kita coba untuk mencari cara lewat metode-metode tersebut. Dan aku yakin pasti akan menjadi lebih produktif. Oke, nah yang terakhir ini sebenarnya sangat
Lumayan sulit sih, nggak sangat sulit. Lumayan sulit bagi kita semua. Kenapa? Karena hal ini adalah hal yang sangat-sangat nyaman rasanya, dan apalagi sebagai generasi muda, generasi Z apalagi ya, yang sudah dari dulu kena teknologi, kita harus membatasi hal-hal yang berbau dengan contohnya sosial media atau games atau pokoknya apapun yang sebenarnya membuang waktu kita cukup banyak dan lumayan banyak bahkan ya. Jadi hal yang terakhir yang mau aku sarankan adalah jauhi main handphone terlalu lama. Jauhi ngecek Instagram atau social media lainnya terlalu lama. Semua yang terlalu lama, terlalu berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau kita mau produktif, kita harus mengesampingkan distraksi-distraksi tersebut yang membuat kita tidak produktif. Kecuali kalau memang kita produktivitasnya atau hasil dari kerjaan kita itu memang dari social media. Misalnya kita adalah influencer, atau misalnya kita adalah social media admin gitu, atau kita marketing manager lewat social media gitu. Nah mungkin memang kita harus invest di sana lebih banyak. Tapi secara general untuk mahasiswa, untuk pelajar dan lain sebagainya, kalau cuma nonton kayak vlog atau kita cuma nonton update kehidupan orang lain, menurutku itu bisa kita kesampingkan. Dan kalau teman-teman mau tahu apakah kita harus membuang itu secara penuh atau enggak, atau taruh beberapa persen, beberapa menit aja untuk main setelah break dan lain sebagainya. Nah, penting atau enggaknya aku udah bahas di video yang sebelumnya tentang time management, bagaimana kita mengatur waktu secara manajemen, secara efektif maksudnya. Nah itu bisa langsung cek di video yang itu. Oke, itu aja tips dan trik dari aku bagaimana kita sama-sama bisa jadi produktif dan berinovasi, memberikan ide yang lebih banyak pada pekerjaan, pada tanggung jawab kita, belajar kita jadi lebih nyaman, lebih enak, dan hasilnya juga akan lebih baik. Aku yakin kita semua pasti bisa, karena semuanya bisa selama kita mau mencoba dan mau berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ingat, nggak ada hasil yang mengkhianati perjuangan kita atau usaha kita. Itu aja video aku untuk hari ini. Semoga kita sama-sama bisa lebih produktif lagi, and see you in the next video.